Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 60 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan pemupukan yang ke-8 kali. Untuk pemupukan kali ini Mimin menggunakan pupuk MKP dengan dosis 1 sendok makan untuk 4 liter air. MKP Pak Tani merupakan pupuk monopotasium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot maupun dikocorkan. Pupuk MKP mengandung P2O5 fosfat 52%, K2O potasium oksida 34%. Bermanfaat merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian Mimin menggunakan asam humat dengan merek Porsoil dengan dosis 1 sendok makan untuk 4 liter air. Pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah pertanian yang sering ditanami, sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Asam humat bermanfaat memperbaiki kapasitas tukar kation ketika unsur hara pada tanah pertanian yang ditanami terus-menerus, meningkatkan kapasitas ikat air pada tanah, sehingga mengurangi dampak kekurangan air bagi tanaman. Membebaskan ion-ion hara N, panjang, dan K yang terikat pada partikel tanah agar mudah diserap tanaman. Kemudian Mimin menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 3 sendok makan untuk 4 liter air. NPK Mutiara mengandung kombinasi terbaik dari nitrat nitrogen NO3 yang langsung tersedia untuk tanaman. Pupuk ini juga mengandung amonium nitrogen NH4 yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Kombinasi kedua jenis nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasil panen lebih banyak. Sumber nitrogen yang efisien didapat mengurangi kehilangan hara ke lingkungan. Kemudian campuran larutan dikocorkan dengan dosis 100-150 ml untuk tiap lubang pupuk susulan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah dalam dunia pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama, hidrasi. Hidrasi, hydration. 1. Proses kimiawi mengenai pengkombinasian suatu senyawa dengan air atau dengan unsur-unsur air. 2. Kombinasi suatu senyawa dengan suatu hidrat. Yang kedua, hidrolisis. Hidrolisis, hydrolysis adalah interaksi antara suatu senyawa dan air yang mengakibatkan senyawa itu terpecah menjadi komponen-komponen bersifat basa atau masam, atau bersifat kedua-duanya basa dan masam. Yang ketiga, higroskopik. Higroskopik, absorpsi atau pelepasan air sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan kelembapan udara. Yang keempat, higroskopis. Hygroscopicity. 1. Sifat menyerap dan menahan kelembapan. 2. Banyaknya air yang diserap oleh tanah kering di dalam ruangan yang terbatas di atas larutan asam sulfat 10% pada temperatur kamar 180. Dinyatakan dalam persen berat tanah kering. Yang kelima, humifikasi. Humification adalah proses pembentukan humus. Yang keenam, humin. Humin adalah bagian humus yang tidak larut dalam alkali. Yang ketujuh, humus. Humus adalah bahan organik koloidal tanah, berwarna tua, hitam kecoklatan, dan yang terurai sedemikian rupa sehingga ciri struktur asli tidak terlihat lagi. Yang kedelapan, humus gembur. Off-leach humus adalah sejenis gambut yang jika dibandingkan dengan dwarf bersifat lebih gembur dan biasanya kurang masam serta lebih subur. Yang kesembilan, humus lunak. Mild humus adalah lapisan humus hutan yang terjadi dari campuran benen bahan organik dan mineral yang bergerak menuju ke arah bawah lambat laun berubah menjadi horizon mineral. Yang ke-10, Identification adalah penelitian dan penetapan jenis berdasarkan tanda-tanda dan sifat meristik dan morfometrik.